Aku sudah tahu bagaimana caranya memimpin orang lain, yaitu menggunakan caraku. Carakulah yang paling benar. Di episode ketiga ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang ego dan emosi. Masih segar di ingatan kita cerita tentang pemimpin A dan pemimpin B yang perilakunya berbeda 180 derajat. Pemimpin B secara aktif menghindarkan dirinya dari terjebak di dalam close-mindedness atau leadership bubble. Dan sekarang saya akan bagikan beberapa beberapa langkah awal yang bisa teman-teman lakukan supaya benar-benar bisa terhindar dari leadership bubble itu. Tapi sebelum saya lanjutkan, perlu saya informasikan lagi bahwa cerita pemimpin B merupakan adaptasi dari artikel yang kami ambil dari Harvard Business Review. Jadi di akhir artikel itu disarankan ada 3 langkah yang bisa kita lakukan supaya terhindar dari close-mindedness. Langkah pertama adalah kita bisa mulai mempertimbangkan untuk melepaskan privilege tertentu yang biasanya didapatkan oleh seorang pemimpin. Kita boleh mulai memilah-milah privilege mana yang tidak akan kita gunakan. Cukuplah kita menggunakan fasilitas jabatan yang memang benar-benar kita perlukan untuk bisa menjalankan pekerjaan dengan baik. Fasilitas-fasilitas yang terlalu tinggi biayanya bagi perusahaan atau yang tidak berdampak langsung terhadap pekerjaan, bolehlah kita lepaskan. Untuk langkah pertama ini saya pernah diingatkan oleh dosen saya ketika masih kuliah di perhotelan pada era tahun 90-an. Dosen pastry yang bernama Bapak Parlan. Beliau selalu mengingatkan seperti ini. Anak-anak, nanti ketika kalian sudah bekerja di hotel, ingat, jangan pernah membawa pulang pulpen hotel, handuk hotel, atau barang sekecil apapun yang menjadi milik perusahaan. Jangan juga kalian mau diberi makanan gratis oleh anak kitchen atau pastry, karena itu adalah kos bagi hotel tempat kalian bekerja. Sungguh sebuah nasihat yang sangat jitu dan sampai sekarang masih terngiang terus di kepala saya. Jadi, terima kasih Pak Parlan atas nasihat kerennya buat kami. Langkah kedua, sebagai pemimpin, kita seyogianya mencari orang-orang yang lebih muda untuk kita bimbing, kita kembangkan, dan kita pekerjakan. Tapi jangan lupa, cari anak-anak muda yang berpotensi, yang memiliki kepercayaan diri untuk speak up. Mengapa harus yang seperti itu? Karena anak-anak muda yang berani bersuara bisa menjadi pengingat bagi kita sebagai seorang pemimpin bahwa kita bukanlah yang paling pintar. Ucapan kita belum tentu selalu yang paling benar. Dan keputusan yang kita buat belum tentu selalu keputusan yang baik bagi semua orang. Dengarkan suara anak-anak muda tersebut, biarkan mereka berada di sekitar kita setiap saat supaya kita tidak terlena. Langkah ketiga yang disarankan oleh artikel tersebut adalah sebuah refleksi harian. Sebelum kita memulai pekerjaan setiap harinya, bolehlah kita duduk selama 1 menit di depan meja kerja kita. Pejamkan mata, lalu ingat-ingat perjalanan karir kita, mulai dari ketika kita masih sebagai pekerja level bawah, hingga berada di posisi pemimpin seperti sekarang ini. Ingat-ingat perjalanannya. Kemudian, ingat-ingat juga siapa yang berjasa untuk mengantarkan kita sampai di posisi ini. Ingat nama mereka semua, bayangkan wajah mereka, dan jika kita punya waktu, hubungi mereka lewat WhatsApp. Sapa mereka, tanya kabar mereka, berterima kasihlah kepada mereka. Jika kita mampu, berikan mereka kejutan berupa hadiah kecil, dan sebagainya. Dengan cara seperti itu, kita akan selalu diingatkan bahwa kesuksesan yang kita raih bisa terwujud berkat bantuan banyak orang. Kita pun menumbuhkan perasaan terima kasih, perasaan rendah hati, dan akhirnya kita bisa berada dalam situasi zero ego, neutral emotion. Perlu kita ingat bahwa ego yang membesar hasil dari meraih kesuksesan seringkali membuat orang percaya bahwa aku sudah tahu bagaimana caranya memimpin orang lain, yaitu menggunakan caraku. Carakulah yang paling benar. Padahal kenyataannya kita ini tidak tahu apa-apa, guys. Kepemimpinan itu adalah tentang manusia, dan manusia berubah setiap saat. Jadi kalau kita hanya mau melihat, mendengar, mempercayai apa-apa yang mengkonfirmasi ego kita saja, itu artinya kita sudah membuat kesuksesan kita di masa lalu dipastikan akan menghancurkan kesuksesan kita di masa depan. Begitulah intisari dari bagian ini, yaitu faktor ego dan emosi dalam kepemimpinan. Sengaja kami ingatkan di awal supaya terngiang selalu di pikirannya teman-teman. Dan kita bisa selalu memimpin dengan efektif dalam situasi zero ego, neutral emotion.
Sampai di titik ini, kemungkinan sebagian dari teman-teman akan bertanya, saya kan masih baru sebagai pemimpin, belum mengalami hal-hal yang dijelaskan di video ini maupun video sebelumnya. Tidak usah khawatir, kalau teman-teman seorang pemimpin baru, saya akan berikan 3 langkah awal supaya secara mendasar bisa selalu berada dalam situasi zero ego neutral emotion terlepas dari apakah kita sudah berpengalaman atau belum. Yang pertama, jika kita mendapatkan pujian, jangan percaya sepenuhnya. Terima saja pujian itu sewajarnya lalu lupakan. Kemudian alihkan fokus pada bagaimana kita bisa meningkatkan performa yang dipuji itu di masa yang akan datang. Yang kedua, kelilingi diri ini dengan sahabat sejati, yaitu mereka-mereka yang tanpa sungkan mengkritisi habis-habisan. Sahabat yang sebenarnya akan melakukan itu. Mereka bisa melihat kekurangan dan kesalahan kita sampai ke detil-detilnya. Dan yang paling penting adalah mereka menyampaikannya ke kita. Yang ketiga, selalulah berefleksi dan berkontemplasi pada kekurangan dan kesalahan diri setiap harinya. Kemudian fokuslah pada bagaimana cara memperbaikinya. Dengan 3 langkah awal barusan, perlahan-lahan teman-teman akan terbiasa berada dalam situasi zero ego, neutral emotion. Dan itu adalah modal besar untuk bisa memimpin secara efektif di masa yang akan datang. Itulah akhir dari episode ketiga ini, berarti sampai sejauh ini kita sudah membahas tentang tanda-tanda kepemimpinan serta faktor ego dan emosi dalam kepemimpinan. Dengan berakhirnya video ini, teman-teman diharapkan sudah memiliki landasan kuat dalam hal ego dan emosi, supaya tidak mudah goyah dan akan selalu mampu memimpin secara efektif. Di episode selanjutnya kita akan lanjut ke perihal kepemimpinan dan agility. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.